Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika al-ali wa jum'ani fihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tafsira wa naf'ala intifa'a wa tafsira wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ta'ala ila al-huda wa tilalati al-khair fi qawli Allahi wa qawlihi wa sahbihi wa tawakkihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-3 Abdul Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi wa an Abdul Abbas bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Riwayat dari Sayyidina Abdul Abbas bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda yaum Khaibar di hari Khaibar. Maknanya di hari terjadinya pertempuran Khaibar, perang Khaibar terjadi di tahun 7 Hijrah. Di Khaibar itu sebetulnya nama kampung jauh dari Madinah Munawwarah. Dikatakan jauhnya 8 darat, 1 darat 12 mil kali 8 dari Akasam. Dan di sana itu memang tempatnya orang-orang Yahudi. Di Khaibar terjadi pertempuran Khaibar, perang Khaibar di sana. Apa yang dikatakan Nabi la u'tiyanna hadhihi ar-rayah wa kan rajulan yaqullahu ala yadihi. Ini nanti akan tak kasihkan bendera ini besok kepada laki-laki yang yaftahullah ala yadihi. Allah akan memberikan kemenangan karena kepemimpinannya. Umumnya begitu dari Nabi kepada para sahabat. Orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Fabadan nas yakuna lailatahu. Ketika dengar informasi dari Nabi seperti itu, ya mestinya harapan besar dari masing-masing sahabat itu ada, mudah-mudahan saya yang dikasih bendera ini. Kalau benderanya itu bendera apa namanya, simbol dari memimpin pasukan kan satu kemuliaan kehormatan. Yang ngasih Nabi langsung kan juga tambah lagi. Maka fabatan nasu yakuna lewat tahun, orang-orang yaitu para sahabat semuanya malam itu tidak bisa tidur. Ada ngobrol, ada doa, semoga saya dikasih bendera. Ayyuhum yu'taha, siapa dari mereka yang akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan bendera dari Nabi. Falamma asbahan nasu, maka keesokan harinya para sahabat wa ta'ala Rasulillah berangkat bareng-bareng kepada Nabi. Kulluhum yarju ayyu'taha, semuanya ada harapan dapat bendera dari Nabi. Ternyata yang Nabi pilih satu pun dari mereka tidak ada. Faqala Nabi berkata, aina Ali bin Abi Thalib? Ali mana nih Ali? Jadi pas Sayyidina Ali di hari itu ya tidak ada. Maka ditanyakan Ali mana? Faqila, maka dijawab oleh seorang sahabat, ya Rasulullah wa yashraki'an ainahu.
ainaini, matanya sakit ya Rasul, sehingga nggak hadir pagi hari ini. Kalau Nabi mengatakan vaksin lagi, yaudah kirim putusan untuk datang kepada Ali sana. Kau tiap bawa dia ke sini. Fabasaka Rasulullah fi ainihi, ringkasnya ketika Sayyidina Ali dibawa ke hadapan Nabi, langsung matanya dua itu diludahi Nabi karena sakit mata. Diludahi Nabi, wajah lalu didoakan. Fabara langsung sembuh. Hatta kan lam yakun di wajah, sampai seakan gak ada bekas sakit sekalipun. Diludahi Nabi langsung sembuh, hilang belen. Bisa jadi kalau belen kan senut-senut itu ya. Mau berangkat jihad gimana? Mengganggu, walaupun sakit mata ringan mungkin ya, tapi ya mengganggu. Maka dengan diludahi Nabi langsung sembuh. Fa'adul raya, bendera langsung dikasihkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Mereka nanti akan aku perangi ya Rasul sampai mereka menjadi seperti kita. Maknanya Islam beriman. Faqala, maka Nabi mengatakan, oh, ya sudah laksanakan. Ala listrik kami, ingat jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bi sahabihim, sampai nanti kamu berada di sahabihim, tengah-tengah mereka. Tsumma du'u ilal Islam, dan nanti mereka ajak untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, beritahu kepada mereka yang wajib mereka lakukan apa. Min haqqillahi ta'ala fihi, daripada haknya Allah di dalam Islam. Kalau memang mau masuk Islam, nanti beritahu kewajiban apa ketika sudah masuk Islam. Haknya Allah apa yang harus dibuat. Fawallahi la ayyadi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, Allah memberikan hidayah satu orang sebab kamu itu lebih baik daripada humrin na'am, unta yang berwarna merah. Mungkin di zaman dulu itu unta merah itu satu unta yang lebih pokoknya mahal, bisa jadi ya, super. Jadi ini lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Satu orang yang dapat hidayah dari Allah sebab kamu, kata Nabi seperti itu. Maknanya di sini hidayah dari Allah itu apa? Ya berarti dia selamat dari kekafiran, kesesatan. Karena ini tadi berangkatnya perang melawan orang kafir. Wallahu a'lam. Jadi bendera yang di sini maksudnya bendera alamul jaish, bendera tanda kalau ini pasukan Islam. Maka itu satu kemuliaan, kehormatan bagi orang yang diserai bendera untuk memimpin pasukan. Nah ini hadis ini menunjukkan keutamaan Sayyidina Ali dan kedudukan beliau melebihi sahabat-sahabat yang lain. Dan juga ini menunjukkan bagaimana mukjizat Nabi SAW ketika ada orang sakit kemudian cukup diludahi, berkah ludah Nabi sembuh biidznillah dengan izin Allah. Jadi ngalap barokah juga sebetulnya ada, bukan itu syirik ya, ngalap barokah. Kalau Habib-Habib kalau kita datangi ada sebagian dengan meniupkan ke gelas itu air, kemudian dibawa pulang jadi obat. Sebagian ada dengan cara mencelupkan jari kelingkingnya ke dalam air, kemudian dibawa pulang
sekarang orang Arab juga sama. Kebiasaan mereka itu kalau sakit yang diingat pertama kali adalah Allah. Lain halnya umumnya orang. Mungkin dari kita juga kalau sakit lupa, yang diingat langsung lari ke dokter. Tapi kalau orang-orang yang sekarang dipraktekkan orang Arab itu masih sholat 2 rakaat minta sembuh kepada Allah, bacain Qul Falaq, bacain Fatihah, sedekah, kemudian cari orang untuk makan bareng. Setelah makan bareng, sisanya itu nanti dibuat obat, dimakan oleh dia. Su'lul mu'min dawa, sisa makanan orang beriman bisa menjadi obat, sehingga ngajak orang untuk makan bareng, sisanya nanti dia makan. Itu dia di antara cara untuk penyembuhan penyakit. Di samping itu tidak lupa banyak-banyak istighfar. Karena dosa Allah kasih musibah berupa sakit, bala berupa sakit. Dengan asbab sedekah Allah akan angkat penyakitnya. Kalau ceritanya kan nggak sedikit lagi. Orang udah bertahun-tahun udah bolak-balik ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Ada kiai kamu coba sedekah, langsung sedekah buahnya 1 M di sedekahkan. Barokahnya itu nggak lama sembuh penyakitnya. Mungkin dari situ bisa jadi ya, sedekah itu ternyata bisa tolakan. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana semangatnya sahabat mencintai Allah dan Rasulnya. Usaha mereka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang mereka itu dalam kebaikan. Kemuliaan Islam itu ada dalam dakwah, mengajak orang dalam kebaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tugas umat akhir zaman ini, kata para ulama, ya dakwah ini, ajak orang dalam kebaikan untuk meneruskan perjuangan Nabi. Tidak ada yang lain. Maka dikatakan kuntum khairu ummatin, kalian itu akan menjadi umat yang terbaik. Kapan? Kalau mau ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, nahi munkar. Kalau mau amar ma'ruf nahi munkar, kita akan menjadi umat yang terbaik, khairul ummah. Wallahu a'lam. Kemudian ini juga fadilahnya orang itu mengajak kepada Allah, kepada agama Allah, menunjukkan kepada kebaikan, kebenaran, kepada apa saja yang buahnya itu adalah azimul ajr wa wafirut thawab, pahala yang agung, kemudian pahala yang sempurna. Pokoknya aja dalam kebaikan, walaupun hanya sekedar ngaji pada subuh kelihatannya. Ajak satu orang yang mungkin belum ada keinginan untuk ngaji, kita ajak. Dari mana kita ajak ngopi bareng, bisa jadi sambil kita rayu bagaimana bisa ngaji seperti kita. Ajak jamaah, ajak baca Quran, pokoknya ketemu siapapun kita ajak dalam kebaikan, yang ujungnya itu pahala dan jalan dari Allah yang besar. Malah itu bisa jadi jariah kita sampai kita tidak ada dipanggil oleh Allah. Ternyata kalau orang itu masih membuat apa yang dulu kita arahkan kepadanya, kita akan terus dapat aliran pahala. Wallahu a'lam. Kemudian hadis keempat, an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min Aslam. Ini riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda min Aslam, dari Bani Aslam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini uridul ghazwa, aku ingin perang ya Rasul. Walaysa ma'i ma jahazubi, tapi saya tidak ada yang bisa aku siapkan ya Rasul untuk perang. Tidak ada yang bisa saya bawa, pedang tidak ada. Tapi pengen tapi
persiapannya nggak ada yang bisa disiapkan, percaya sekali tidak ada. Kalau maka Nabi katakan itu fulan, ya udah kamu datang ke si fulan itu dan sana. Karena terjahaja bahwa dia udah siap persiapan lengkap, udah disiapkan, percaya disiapkan, bekal disiapkan, tapi sakit, maka kamu datang sana dulu. Persiapannya kamu ambil. Fa'atahu, maka langsung orang itu berangkat menemui fulan. Bapak, dia mengatakan inna Rasulullah yubduka salam, ada salam dari Nabi untuk kamu. Wa yaqulu, Nabi mengatakan a'bidin ladzi tajahhazta bi. Ngomong katanya kamu dari persiapan mau berangkat perang besok itu. Oh iya, kata Nabi cukup ngasih saya itu perlengkapannya perang. Kudanya suruh ngasih, kemudian badannya suruh ngasih. Faqala, maka orang itu mengatakan, Fulan itu mengatakan, karena ini dari Nabi, perintah dari Nabi, ya Fulan, langsung dipanggil istrinya, atau bisa jadi Fulan itu pembantunya. Adil dari tajahasubi, itu semuanya sudah satu siapkan untuk perang besok, kamu kasih semua itu sama orang, langsung dikasih semuanya. La taksibi minhu syai'an, enggak usah ada yang ditinggal, kita kasih semuanya aja. Wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubarakalah. Maka itu orang langsung di sini dikatakan istrinya, di sini langsung ngasihkan perlengkapan peran suaminya itu kepada orang yang diutus oleh Nabi untuk berangkat, karena memang dia itu sendiri tidak bisa berangkat sakit. Ini hadis ini apa? Ad-dilalah ala wasa'ati tafsirih wal i'anah alaihi. Ini menunjukkan kepada kebaikan, usaha untuk mendapatkan kebaikan, menolong orangnya itu juga penting. Jadi menyiapkan orang. Bahkan dikatakan kalau satu kampung ini umpama satu pun orang tidak ada yang memberangkatkan anaknya untuk mondok, semuanya sekolah, semuanya untuk mondok nggak ada, untuk ngapal Quran nggak ada, maka satu kampung ini berkewajiban untuk memberangkatkan satu anak untuk mondok, ngapal Quran, ngaji ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Orang tuanya nggak mampu, maka kita selaku ahli kampung wajib memberangkatkan satu anak itu untuk ngaji Quran, belajar ilmu agama. Adilah ala wasfi tafsirih wa li'ana, membantu orang. Ini jariah bagi kita. Ataukah tetangga kita sendiri pun umpama ada yang mau ngaji anaknya tapi nggak ada kemampuan, kita biayai untuk bisa berangkat mondok, kemudian bulanannya sampai berhasil kita kasih terus. Itu juga masuk di dalam amal lain. Sa'i, kemudian i'anah, masuk membantu mensiapkan orang untuk jihad. Karena memang thalabul ilmi juga maksudnya jihad sampai pulang. Bapak 9 tahun baru pulang. Orang yang mondok itu, anak yang mondok berarti 9 tahun yang kita biayai itu kita dapat fadilahnya membiayai orang yang jihad di jalan Allah. Pahalanya besar. Kalau ternyata nggak pulang, meninggal di mondok, berarti dapat fadilahnya orang yang mati syahid. Jadi hukumnya orang yang mondok ngaji di pesantren itu jihad fisabilillah hatta yang dia sampai pulang. Kemudian pertama safasyair fi jihadil khair wa ta'adzur alaihi tahqiqu istihab lahu ayyibadlahu fi wajhin akhar yastaqbil. Kalau orang sudah niat mentasorofkan hartanya apapun yang dia miliki untuk kebaikan, kemudian ada udzur nggak bisa, jangan dibatalkan.
disunahkan, uswah baru disunahkan untuk dikorbankan dalam kebaikan yang lain. Bisa jadi mau berangkat haji umpama ternyata sudah siap hartanya, pas mau berangkat fisiknya nggak bisa. Karena ada ceritanya tuh Wesal nih, jadi mau berangkat haji kemudian sudah siap bekalnya, nggak jadi berangkat. Diceritakan karena ibunya sakit, akhirnya nggak jadi berangkat. Kemudian ada cerita lagi, di tengah jalan menemukan seorang yang fakir. Akhirnya hartanya yang bekalnya buat haji dikasihkan semua kepada orang fakir, dia balik pulang, nggak jadi berangkat. Maka ternyata ada berita, ya, ternyata hajinya orang yang di musim haji itu berangkat semuanya 600.000. Itu gak ada yang diterima barokahnya satu orang yang hajinya gagal karena disodakokan kepada orang fakir, itu akhirnya semuanya hajinya diterima oleh Allah. Padahal gak berangkat haji, mau berangkat gak jadi. Barokahnya itu semuanya orang yang haji itu hajinya diterima oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini kalau sudah niat kebaikan ternyata nggak mampu untuk melakukan, jangan dibatalkan. Kalau dalam kaidah fikih, la yudraku kullu la yudraku ba'du. Kalau tidak bisa semuanya, jangan dibatalkan semuanya. Sebagian diinfakkan atau dilaksanakan. Kalau umpama nggak mampu sholat tarawih 20, jangan malah babak 12 nggak bisa, jangan. 2 yang nggak apa-apa, jangan sampai ditinggalkan. Dan dia nggak mampu 6 rakaat dari maghrib, dia jangan ditinggalkan semuanya. 2 nggak apa-apa. Jadi apa yang tidak mampu semuanya jangan ditinggal semuanya. Man bakhila bil badri fi sabilillah azza wa jalla bil khair dhahabat al barakah min mali. Orang yang bakhil, ya, yang pelit, tidak mau mendermakan fi sabilillah hartanya dalam urusan kebaikan apapun, untuk musola, untuk masjid, untuk madrasah, kok nggak mau ambil. Ini dhahabat al barokah min mali. Barokah akan dihilangkan oleh Allah dari hartanya. Malah yang lebih parah lagi, wa alqa bi nafsi tatahluka. Dirinya akan dikasih oleh Allah kehancuran, bisa jadi dikasih sakit oleh Allah. Hartanya banyak karena kurang infak sedekah, malah nggak mau zakat bisa, melimpah. Padahal ini hati-hati, bisa jadi akan ditimpakan oleh Allah apa musibah. Kalau di sini belajar tahluka, kehancuran, bisa hancur hartanya, bisa hancur keluarganya, bisa hancur kesehatannya. Pokoknya hati-hati urusan harta, karena memang ada haknya orang lain, maka itu harus disalurkan kepada yang berhak. Minimalnya kalau memang sudah sampai nisabnya, haulnya dizakati. Lebih lagi mau saudara, kalau zakat kan hukumnya wajib, kalau saudara hukumnya sunnah. Semoga Allah SWT memampukan kita dan bisa mensuri taubat dari apa yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadahnya, sholatnya, semuanya. Semoga seperti Nabi Allah